Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua diberikan kekuatan, cinta, dan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kita dikuatkan oleh panggilan Tuhan, dikuatkan oleh sabda Tuhan, diberikan bimbingan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dan saya mengundang kita hari ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Mari kita semua diundang untuk mendengarkannya dan mewujudkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang hukum Taurat, tentu ada begitu banyak hukum Taurat, aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang atau bangsa Israel atau orang Yahudi. Ya. Dan Yesus pun memberikan satu hukum baru kepada kita melalui Musa, ya, yang kadang kita kenal sebagai 10 perintah Allah. Ya. Itu merupakan salah satu hukum yang diberikan Allah kepada kita, kepada manusia, agar kita mentaatinya. Ya. Dan tentu Allah punya tujuan, mengapa kita diberikan hukum, kenapa kita diberikan aturan, kita diberikan norma atau perintah. Tentu itu semua untuk menjaga perilaku hidup kita, untuk menjaga cara hidup kita, untuk menjaga bagaimana kehidupan yang harus kita lalui. Perlu adanya peraturan atau norma-norma hidup atau hukum-hukum yang harus diberikan kepada manusia. Dan Allah pun dalam diri Kristus membawa itu, membawa suatu hukum baru, bukan untuk melenyapkan atau menghilangkan hukum yang sudah ada, tetapi ia mau menegaskan lagi dan ia mau menyempurnakan lagi hukum yang sudah diberikan kepada manusia. Dan hukum yang dibawa oleh Allah sendiri adalah hukum kasih, yang sesungguhnya itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Sesungguhnya hukumnya sudah dijalani. Tetapi kadang-kadang hukum itu ada, tetapi dasar dari hukum itu tidak ada, yaitu cinta kasih. Orang melakukan hukum tanpa dasar cinta. Kadang-kadang sewenang-wenang atau ya hanya menjalankan tapi tidak punya suatu niat untuk menjadikan hukum itu sebagai pembentukan diri atau mengajarkan seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih penuh kasih, lebih penuh cinta. Maka Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa kedatangannya itu untuk menyempurnakan cara berpikir manusia, cara bertindak manusia terhadap setiap norma-norma kehidupan atau setiap hukum-hukum yang diberikan. Sebagai contoh, hukum kepada orang tua, hormatilah ibu bapamu. Semua orang tahu. Tetapi kenyataan di dalam hidup, banyak orang tua yang tidak dihargai, tidak dihormati. Karena apa? Kadang-kadang orang tuanya sudah terlalu tua, dikirim ke panti jompo. Uang, materi seolah-olah menjadi suatu jaminan hidup. Tetapi Yesus meminta, kasih jauh lebih besar daripada materi.
Kita harus mewujudkan kasih kita dengan merawat mereka di rumah kita, bukan dititipkan. Mereka telah membesarkan kita, menjaga kita, merawat kita, membuat kita menjadi hidup, bertumbuh, berkembang, dan sukses. Kesuksesan kita itulah buah dari semua kerja orang tua. Jangan setelah kita sukses, kita titipkan mereka ke panti jompo. Kita tahu hukumnya, tetapi kita tidak bisa menjalankan. Jangan membunuh. Tapi masih banyak orang yang membunuh. Berperang satu sama lain. Antara suku, antara negara. Ya. Masih banyak. Jangan mencuri. Tapi masih banyak pencuri-pencuri di mana-mana. Semua orang tahu. Jangan bersaksi dusta. Ternyata masih banyak orang yang melanggar janji. Menipu. Hormatilah hari kudus, hari yang dikuduskan. Tapi banyak orang yang tidak mau. Jangan menyebut nama Allahmu tidak dengan hormat. Masih banyak orang menggunakan nama Allah untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Bahkan agama dijadikan alat kepentingan politik. Yesus mengingatkan kita hari ini. Mengapa semuanya itu terjadi? Karena tidak ada rasa kasih. Yang ada hanya rasa kebencian, kecurigaan, pemberontakan. Tetapi kalau orang mempunyai kasih, maka orang akan menjalankan semuanya dengan penuh kebaikan dan cinta. Dan kasih itu apa? Kasih itu adalah Allah. Dengan demikian, orang yang memiliki Allah, dia akan menjalankan setiap norma, hukum peraturan itu dengan sebaik-baiknya. Maka saudara-saudara, mari kita diingatkan oleh Yesus hari ini. Ia datang untuk menyempurnakan itu. Ia datang untuk memperbaharui lagi hidup kita. Agar pikiran kita, hati kita, jiwa kita, perbuatan kita hanya didasarkan pada satu hukum, yaitu hukum kasih. Yaitu hukum Allah itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita, menguatkan kita untuk saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.